Kemudian ada polar return to zero ya. Jadi di sini untuk return to zero menggunakan 3 level ya. Ada high voltage, kemudian zero voltage atau neutral, kemudian ada minus negative voltage ya. Each symbol has a transition in the middle. Jadi ada nanti transisi di pertengahan sinyal level ini ya. Either from high to zero or from low to zero. Jadi ada nanti transisi di tengah. This scheme has more signal transition, 2 per symbol, and therefore requires a wider bandwidth. Jadi ketika banyak nanti transisi dari setiap simbol, maka akan memerlukan yang namanya bandwidth yang lebih tinggi. Ya. Bandwidth yang lebih tinggi ketika terjadi banyak transisi di dalam sinyal. Ya. Kemudian di sini no DC component or baseline wandering. Nanti kita akan lihat kenapa DC component dan baseline wandering tidak ada. Kemudian self synchronization transition indicates symbol value ya. Jadi ada self synchronization ya. Kemudian ini menjadi kompleks ya. It use 3 voltage level, it has no error detection capability. Jadi dia nanti menggunakan 3 level voltage namun tidak memiliki error detection capability. Kemampuan untuk deteksi error tidak ada. Nah, misalnya ini untuk return to zero scheme ya. Misalkan data yang akan kita kirim adalah 01001. Maka misalkan diketahui bahwa kita memiliki 3 voltage ya. Jadi di sini ada positif, kemudian zero and negatif. Nah, misalkan kita mulai dari negatif ya. Misalkan 0 adalah negatif ya. Kemudian 1 positif. 0 maka kita akan mengirimkan sinyal negatif ya. Kemudian di pertengahan akan ada transisi di pertengahan dari interval bitnya ini ya. Di pertengahan dari interval ini atau sinyal ini akan ada transisi ya ke dalam zero voltage ya. Jadi transisi ke dalam zero voltage, kemudian akan dilihat apakah terjadi transisi lagi untuk next bit ya. Ketika terjadi transisi ya, maka dia akan menuju high voltage untuk bit 1 ya. Maka kemudian di pertengahan bit akan ada yang namanya transisi lagi ya, transisi ke 0 ya, transisi ke 0. Kemudian setelah itu akan dilihat lagi ya, stream bit berikutnya apakah dia 1 atau 0. Kalau dia 1 maka dia akan tetap berada di atas. Kalau dia 0 maka akan transisi lagi ke low amplitude atau negative voltage. Kemudian transisi ke 0 lagi, 0 volt. Kemudian ketika berjumpa dengan 0 maka transisi lagi ke dalam zero voltage, minus voltage ya. Kemudian transisi lagi ke zero voltage, kemudian ada bit 1, transisi ke high voltage, kemudian transisi ke dalam zero voltage, kemudian selesai. Jadi akan banyak transisi di sini yang akan terjadi ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 ada 5 bit di sini, maka setidaknya terjadi 10 kali transisi ya. Jadi dengan adanya banyak transisi maka akan membutuhkan high bandwidth ya. Sehingga di sini bisa kita lihat high bandwidth ya, tidak berada di sekitaran 0 ya. Kalau yang di unipolar tadi ya, jadi dia berada dalam, atau di NRZ tadi ya, di dalam polar NRZ bandwidthnya berada di sekitar 0 ya, yang paling banyak, atau low frequency ya. Kalau dia untuk RZ dia memiliki
high bandwidth ya. Kemudian di sini ada self synchronization ya, karena memang karena memiliki transisi ya di setiap 0 volt ya. Nanti di sisi receiver ya, ketika dia nanti nge-sense ada misalkan menyentuh voltage netral ini, maka dia bisa memastikan bahwa adanya transisi ya. Ketika menyentuh ini ada transisi ya, artinya nanti akan menandakan bahwa bit tersebut telah sampai ya. Bit tersebut atau bit 1 atau bit 0 ini sudah melakukan transisi, berarti sudah siap untuk melihat bit berikutnya atau sinyal berikutnya. Ketika ada transisi lagi, berarti artinya sudah teratur nanti clock sinyalnya di sisi receiver. Ya, walaupun nanti misalkan clocknya tidak sama dengan clock sender ya, tapi dengan diketahuinya adanya transisi ke dalam zero voltage, maka receiver akan mengetahui bahwa sinyal ini sudah sampai ya, sudah hanya sampai di sini aja sinyalnya, seperti itu ya. Kemudian untuk DC komponen dan juga baseline komponen masih tetap ada ya, masih tetap ada DC komponen dan juga baseline wandering.